Ya pemirsa, tim SAR gabungan terus berjibaku mencari puluhan korban hilang akibat banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya, sementara itu 7 korban ditemukan meninggal dunia usai tersapu air bah dan tertimbun lumpur. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas mengerahkan sejumlah alat berat untuk mencari korban yang hanyut maupun tertimbun lumpur akibat terjangan air bah Rabu malam. Dalamnya lumpur, banyaknya bebatuan dan kayu mengakibatkan petugas kesulitan mencari korban. Selain itu, hujan deras dan angin kencang juga turut menghambat proses evakuasi. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerapkan situasi tanggap darurat bencana selama 14 hari. Ini kita sekarang untuk buka jalan dulu lewat dengan eskavator agar akses antara Padang dengan Padang Panjang terbuka. Kalau untuk warga yang terdampak itu sudah ada terdata yang konkretnya? Nah, warga yang terdampak hari ini kan kami masih mengumpulkan data dari informasi berapa kakak yang kita yang terdampak dari korban bencana. Diduga masih ada puluhan korban hilang. Adapun 7 korban ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat hancur dan putus total diseret arus Sungai Batang Kuranji. Warga terpaksa memutar ke jembatan pertigaan Kuranji yang berjarak lebih kurang 1 kilometer. Ya pemirsa, inilah detik-detik arus sungai menerjang jembatan Bendungan Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan sepanjang 60 meter ini tidak kuat membendung hantaman arus sungai Batang Kuranji. Jembatan ini membentang di atas sungai Batang Kuranji dan menghubungkan Kelurahan Lambung Bukit dengan Kapalokoto. Selain menghambat transportasi, putusnya jembatan juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, sementara itu petugas mengevakuasi 5 jenazah korban banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 diantaranya warga perumahan Lumin Park, sementara 2 lainnya belum diketahui. Musibah ini terjadi pada Kamis dini hari, di mana seluruh jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Padang. Tim BPBD Kota Padang bersama TNI Polri dan para relawan masih melakukan pendataan serta pencarian di area terdampak, sehingga jumlah korban kemungkinan masih dapat bertambah. Data BPBD Sumatera Barat hingga Kamis siang, 9 orang meninggal dunia akibat bencana hidro. Penemuan mayat di Lubuk Minturun. Ya, tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Kuranji di kawasan Pauh. Luapan air meluber hingga ke jalan raya yang mengakibatkan ratusan rumah terendam dan akses jalan lumpuh total. Derasnya luapan Sungai Batang Kuranji di Kecamatan Pauh, Kota Padang ini meluber hingga ke jalan raya Pauh. Ratusan rumah di kawasan ini terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Air bercampur lumpur ini juga menghambat akses jalan menuju kawasan Lambung Bukit, Gunung Nago, dan Oasai Baru. Puluhan warga yang berada di bantaran sungai terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Jam berapa tadi ketinggian air naik?
sekitar jam 1-an Pak, jam 12. Jam 12 malam ya. Setinggi apa tadi airnya masuk Bang? Dia tuh enggak langsung tinggi Pak, cuma deras. Ah. Ini ada Pak, langsung nutup jalan dia. Ini dari air mana nih yang meluap? Karena informasi dari atas, Ya. tanggul yang dari Gunung Naga tentang air. Gunung Naga. Ya, sementara itu di daerah Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dilanda tanah longsor dan 2 rumah hancur dan akses jalan terputus. Bisa seperti inilah detik-detik tanah longsor melanda daerah Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Menurut warga, untuk sementara tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Karena pagi sekitar jam 6.30 waktu Indonesia Barat, warga sudah berada di luar rumah. Namun longsor tersebut menutupi badan jalan dan saluran irigasi utama Bendungan Anai. Saat ini belasan rumah yang berada di sekitar lokasi sudah dikosongkan, menghindari adanya longsor susulan. Curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman saat ini intensitasnya masih tinggi. Selain merusak 2 rumah, tanah longsor juga menyebabkan akses jalan ke Sikayan, Asam Pulau, dan PLTA terputus total. Wahyu. Alhamdulillah. Wahyu ummah habis. Pontong. Dan bisa untuk informasi terkini kita bergabung dengan Budi Sunandar di Kota Padang, Sumatera Barat. Iya, selamat pagi Budi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi Togi dan Yasmin dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Pau, Kota Padang. Di tempat ini masih tersisa genangan banjir. Setelah 1 jam tadi masih diguyur banjir bandang akibat meluapnya sungai Batang Kuranji di bendung karena jebolnya bendungan Gunung Naga. Demikian Yasmin. Baik, lalu bagaimana dengan aktivitas di sana dan berapa banyak warga yang terdampak dan apakah mereka juga mengungsi, Budi? Ya, kebetulan di sini merupakan kawasan kampus karena dekat dengan Universitas Andalas. Sebagian besar di sini tinggal mahasiswa ngekos dan mengontrak di sini. Seluruh mahasiswa dan keluarga di sini sudah diungsikan ke SD 02 di Kecamatan Pau. Sementara untuk warga yang berada di sekitar tempat sini, saat ini masih membersihkan puing-puing lumpur di rumahnya. Petugas tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi dengan menggunakan tali di jalan raya. Demikian Yasmin. Baik, rekan Budi, apakah aktivitas warga ini masih normal atau keadaannya ini harus tutup dengan toko-toko di sekitaran rekan Budi? Ya, saat ini aktivitas warga masih terganggu. Sejumlah toko masih tutup dan warung-warung juga masih tutup. Dan sejumlah warga juga melakukan pembersihan puing-puing lumpur yang mengendap di rumah mereka. Ya, bagaimana dengan mungkin pihak kepolisian atau TNI Polri ini untuk membantu warga memperbaiki situasinya? Ya, sejumlah petugas tim SAR gabungan mulai dari BPBD, Basarnas, TNI dan Polri, serta Satpol PP melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi rawan yang berada di daerah Batu Busuk dan Gunung Nago. Diperkirakan 2 lokasi itu saat ini masih belum bisa dijangkau karena tingginya debit air yang mengenangi lokasi tersebut. Sementara di area pemukiman warga, TNI dan Polri beserta Satpol PP melakukan evakuasi mulai dari lansia sampai balita ke dari masjid untuk menuju lokasi pengungsian yang berada di SD 02 Pau. Oke. Baik, Budi ini dengan Zila. Budi, mungkin Anda bisa memperlihatkan bagaimana situasi di sana kepada kami dan juga pemirsa iNews TV, situasi di sana seperti apa dan bagaimana kegiatan para warga di sana. Oke. Ya, Zila. Ini masih tampak sejumlah warga membersihkan puing-puing lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka. Peristiwa ini terjadi sejak jam 1 malam tadi hingga saat ini. Jalanan raya ini masih terganggu dan aktivitas belum lancar. Sejumlah petugas masih melakukan pembersihan di area lokasi dan proses evakuasi warga. Gila.
Baik, untuk keperluan logistik apa saja diperlukan oleh masyarakat setempat akibat dampak banjir ini? Untuk saat ini sementara warga masih membutuhkan bantuan makanan serta air bersih untuk keperluan sehari-hari. Oke. Oke, baik. Ini kan banjir yang ada di Kota Padang begitu ya. Apakah Anda juga mendapatkan informasi bagaimana apa yang di posisi atau di titik yang longsor begitu pencarian korban? Apakah sudah ketemu atau seperti apa? Dari data BPBD Provinsi Sumatera Barat, dari tadi malam tercatat sejumlah 22 orang korban jiwa, 20 orang sudah teridentifikasi, sementara 2 orang masih dalam proses identifikasi. Dan 10 orang masih dalam proses pencarian. Gila. Baik, untuk pelistrikan apakah ini padam atau masih berfungsi untuk masyarakat menggunakan? Untuk di sekitar lokasi Kecamatan Pau ini, listrik sengaja dipadamkan agar tidak membahayakan masyarakat setempat. Oke. Baik, ini untuk akses jalan ini ditutup atau masih bisa digunakan, rekan Budi? Akses jalan ini setengah jam yang lalu ditutup oleh petugas karena tidak bisa dilewati karena tingginya debit air. Namun saat ini warga sudah mulai melintasi lokasi ini dengan kendaraan bermotor maupun berjalan kaki. Ini saat ini ada petugas yang akan mau mengevakuasi warga di masjid. Akan saya coba ikuti. Baik. Warga ini terjebak sejak tadi malam. Ini merupakan mahasiswa di Universitas Andalas. Ketinggian air mencapai berapa kalau banjir di sini? Ketinggian air mencapai hingga 1 meter, namun berarus deras. Gila. Baik, untuk proses ini apakah sekarang petugas mencoba mengevakuasi seseorang kah atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan? Ya, ini sejumlah mahasiswa yang terjebak banjir bandang ini sempat mengungsi ke masjid dan akan evakuasi ke ruangan lokasi lain. Ada yang mengalami sakit katanya, akan dibutuhkan ambulan. Baik, untuk bantuan apakah sudah ada di sana untuk para pengungsi? Selain tadi kan yang dibutuhkan air bersih begitu untuk obat-obatan atau selimut atau seperti apa? Apakah sudah terakomodir? Ya. Untuk bantuan sudah berada di lokasi pengungsian seperti makanan dan sejumlah minuman. Namun air bersih dan kertas inilah pesanan di pengungsian di kawasan Masjid Pau. Baik, rekan Budi, mungkin ada informasi berapa kakak yang terdampak akibat banjir ini? Ya, perkiraan sementara ada 100 kakak lebih yang saat ini terdampak banjir di kawasan Pau ini. Yang berada di masjid ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Andalas. Baik, kalau ini mahasiswa, bagaimana dengan masyarakat lainnya? Mereka apakah ada posko pengungsian lainnya di daerah Padang? Ya, untuk masyarakat yang berada di daerah Batu Butut, Kecamatan Pau, diungsikan di SD 02 Pau. Oke, baik, jadi ada berapa titik ada berapa posko pengungsian yang disediakan? Detik di Kecamatan Pau ini ada satu lokasi pengungsian, yaitu di SD 02. Gila. Baik, lalu kalau untuk informasi cuaca di sana seperti apa informasi dari BMKG? Apakah kemungkinan akan ada turun hujan lagi? Bagaimana mengantisipasinya agar tidak terjadi banjir lagi? Ya, saat sekarang ini hujan masih mengguyur kawasan Kota Padang dengan intensitas sedang. Namun cuaca ini selalu berubah-ubah. Kadang sedang, kadang tinggi. Namun dari peringatan BMKG sendiri, intensitas hujan tinggi akan tetap mengguyur sampai tanggal 29 November. Ya. Baik, nanti kita akan update lagi informasinya seperti apa di sana. Terima kasih rekan Budi Sunandar melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Bisa banjir bandang dan longsor yang jadi di Sumatera Utara terus meluas hingga ke Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu turun langsung membantu pengendara yang terjebak banjir.
Bencana banjir di Sumatera Utara terus meluas hingga ke kota Medan. Di lokasi kampung Aur Medan Maimun, ketinggian air hingga 1 meter hingga menyulitkan warga untuk beraktivitas dan keluar dari permukiman. Petugas gabungan turun langsung untuk mengevakuasi warga. Mereka berkeliling rumah untuk mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah mereka. Evakuasi terus dilakukan di tengah hujan deras yang turun tanpa henti. Banjir merendam kota Medan hingga malam hari. Polda Sumatera Utara menerjunkan 5 kompi personil untuk membantu masyarakat di sejumlah titik bencana. Kapolda Sumatera Utara turun langsung untuk membantu warga yang terjebak banjir. Sampai hari ini kami lagi mendata semuanya, personil kami semua turun ke jalan untuk bisa membantu masyarakat. Tapsang sampai sekarang masih isolasi, besok akan diusahakan untuk masuk bersama Puspida datang ke wilayah Tapeng dan Sigolga. Sudah mengirimkan sekitar 5 kompi ke wilayah Sibolga untuk membuka jalur dari wilayah Tapeng, dari Padang Simpuan, dari Asahan, mencoba untuk membuka jalur sampai ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Banjir di kota Medan juga merendam kompleks rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Selain merendam pekarangan rumah dinas, air juga masuk ke dalam ruangan rumah dinas gubernur, termasuk merendam mobil yang terparkir di halaman. Bahkan ketinggian banjir di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mencapai 1 meter. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda kota Medan dan sekitarnya pada Rabu malam mengakibatkan ribuan rumah di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Ya, petugas gabungan langsung turun ke lokasi untuk membantu warga yang terjebak banjir. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Basarnas, BPBD Medan, dan BPBD Deli Serdang pada Kamis pagi mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Nunduk bu, sama diri kan. Ya. Terlihat petugas gabungan mengevakuasi anak-anak, bayi, dan lansia serta ibu rumah tangga yang terjebak di dalam rumah. Sebagian warga harus diangkut menggunakan perahu karet karena arus cukup deras dan ketinggian air terus meningkat. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda Medan dan sekitarnya, ditambah hujan gunung di wilayah Sibolangit Deli Serdang, sehingga Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan meluap. Bang, banjirnya ini sejak kapan, Bang? Dari tadi malam dan sampai sekarang hujannya tidak henti nih. Oh, terus? Saat sekarang ini masih naik juga. Warga berharap pemerintah kota Medan segera memberikan bantuan terutama kepada warga di Kampung Aur, kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ibu bisa banjir juga melanda Aceh. Ribuan rumah warga di 8 kecamatan Kabupaten Aceh Barat terendam banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam akses jalan provinsi. Ribuan rumah warga yang berada di 8 kecamatan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, terendam banjir hingga atau setinggi 1 meter lebih. Setidaknya 4.000 jiwa terdampak banjir. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga melumpuhkan akses jalan antar kabupaten hingga membuat sejumlah mobil yang tadi disaksikan ini mogok saat mencoba menerobos banjir. Dan banjir terparah terjadi di Desa Napai, Kecamatan Woila Barat. Seluruh warga terisolir dan menunggu bantuan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di 9 kota dan kabupaten di Provinsi Aceh. Ya, sejumlah wilayah lumpuh total tanpa listrik dan internet. Hujan dengan intensitas tinggi terus melanda Provinsi Aceh. Salah satu lokasi terparah berada di Kabupaten Aceh Utara. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter lebih sehingga warga terpaksa mengungsi. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing.
Kondisi ini diperparah lumpuhnya alat komunikasi. Warga diminta selalu waspada banjir susulan yang datang tiba-tiba. Sementara hujan deras yang terus mengguyur kota Lok Sumawe, Aceh selama sepekan terakhir menyebabkan banjir semakin parah. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir merendam hampir seluruh wilayah kota. Sebanyak 68 desa di 4 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Bahkan di beberapa titik terendah mencapai 3 meter. Banjir tidak hanya merendam rumah warga dan kantor pemerintahan, namun juga melumpuhkan jalur transportasi utama di jalan lintas nasional yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas lumpuh. Sementara banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan yang berada di Kota Langsa, Aceh. Ribuan warga pun terpaksa mengungsi. Banjir turut merendam sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Langsa serta jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Akses masyarakat Kota Langsa terhadap listrik dan internet juga terputus akibat banjir. Belum dapat dipastikan kapan listrik dan internet dipulihkan karena 3 tower tumbang dan masih dalam upaya pemulihan. Dari Provinsi Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Di situ dulu, Pak. Sampai buang dulu.